Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel aku di Ami Kitchen. Nah, jadi teman-teman, hari ini aku bikin chicken nugget atau nugget ayam. Ini rasanya enak banget. Cara bikinnya juga gampang. Kemudian ini juga sehat karena di dalamnya juga bisa kita kasih sayur, bisa kasih wortel. Dan ini makannya juga tinggal dicocol saus kayak gini, udah nikmat banget. Udah bisa jadi teman untuk kita ngeteh. Dan kalau mau dijadiin lauk juga bisa, jadi cocok buat cemilan, cocok buat lauk. Cara bikinnya gampang banget, jadi buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara bikinnya, langsung tonton videonya sampai habis. Dan yang belum subscribe, aku ingetin, sebelum tonton videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Nah, ini dia bahan yang saya gunakan untuk bikin chicken nugget. Sebenarnya bahannya itu gampang banget, teman-teman bisa dapat di mana aja. Yang pertama di sini saya gunakan 500 gram dada ayam fillet. Jadi di sini aku potong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian di sini ada satu buah wortel yang aku parut gunakan parutan keju. Jadi bentuknya halus kayak gini. Kalau teman-teman mau potong lebih kasar juga boleh. Kemudian ini ada satu lembar daun bawang, teman-teman boleh iris lebih tipis. Kemudian ini 2 butir telur, 3 sendok makan tepung kanji, 3 sendok makan tepung terigu. Ini seperempat bawang bombay, boleh di skip kalau tidak suka. Kemudian ada 3 siung bawang putih yang sudah saya haluskan, 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh lada bubuk. Kemudian di sini ada bahan balurannya. Di sini saya gunakan 120 gram tepung terigu, 500 gram tepung panir, dan di sini ada 200 ml air biasa. Yang pertama di sini ayam yang udah aku potong kecil-kecil kayak gini, aku akan haluskan dengan aku blender. Ini bisa di blender jadi 2 atau 3 bagian. Nah, biar mempermudahnya, aku di sini kasih telur. Jadi telurnya aku akan blender bareng sama daging ayamnya. Ini kita blender sampai halus. Nah, kalau udah halus kayak gini, sekarang kita tuangkan. Nah, ini udah halus ya. Nah, kemudian kita lakukan semuanya sampai selesai. Boleh teman-teman bisa jadi 2 atau 3 kali bagian. Lakukan dengan sama seperti yang tadi sampai selesai ya. Nah, ini udah selesai, kita blender. Sekarang aku masukkan wortelnya, daun bawang, bawang bombay, boleh di skip, bawang putih yang sudah aku haluskan, garam dan kaldu ayam, kemudian gula, lada bubuk, tepung terigu, tepung kanji. Jadi semua bahan yang tadi kita campur jadi satu, kita aduk sampai semua bahannya itu tercampur dengan rata. Pokoknya aduk-aduk aja sampai semua bahannya tercampur sampai rata ya. Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini, ini udah tercampur rata. Sekarang kita siapkan loyang. Loyangnya sudah aku olesin sama margarin biar tidak lengket. Jadi adonan yang sudah kita aduk campur jadi satu tadi, kita tuang ke dalam loyang. Tuang semuanya. Kemudian kalau udah kita tuang, kita ratakan bagian atasnya. Nah, kita ratakan sampai semuanya rata. Jadi tidak ada bagian yang berongga gitu. Nah, kalau sudah rata, sekarang kita akan kukus. Dan ini kukusannya udah aku panasin. Jadi sekarang kita akan kukus adonan yang tadi. Nah, kita masukkan aja. Ini kita kukus kurang lebih 40 menit atau sampai adonannya mateng. Jadi nanti untuk mengetahui bagaimana adonan mateng, kita boleh tes tusuk aja ya.
Nah, ini udah kurang lebih 40 menit. Sekarang kita akan lihat apakah dia udah matang atau belum. Di sini saya akan gunakan tes tusuk. Jadi kalau udah nggak ada yang lengket adonannya ke dalam lidi ini, jadi adonannya udah matang ya. Nih, udah nggak ada yang lengket. Sekarang kita keluarkan loyang dari dalam kukusan. Kemudian ini kita biarkan sampai dia dingin. Kalau udah dingin nanti kita akan potong-potong ya. Tunggu sampai dia dingin. Nah, ini dia udah dingin, udah kering kayak gini. Ini kita akan keluarkan dari loyangnya. Tinggal dikeluarin aja. Nah, kalau udah dikeluarin kayak gini, sekarang teman-teman boleh potong sesuka hati teman-teman. Mau dipotong bentuknya kayak mana, mau ukurannya seberapa besar. Kalau ukurannya kecil tentu jadinya akan lebih banyak. Kalau ukurannya besar-besar tentu jadinya akan lebih sedikit. Jadi teman-teman boleh potong sesuka teman-teman. Ini aku potong kayak gini aja. Jadi aku bagi-bagi dulu, kemudian aku belah lagi menjadi dua biar dia agak tipis gitu. Nah, kalau teman-teman rasa ini kegedean, teman-teman boleh kecilin ya. Di sini bentuknya bebas, jadi terserah teman-teman aja. Oke, potong-potong semuanya sampai selesai. Nah, ini udah selesai aku potong-potong. Dan sekarang kita akan menyiapkan dulu bagian balurannya. Nah, di sini balurannya aku kasih air. Ini tinggal diaduk-aduk aja. Aku kasih airnya sedikit demi sedikit biar adonannya itu tidak bergerindil dan nanti akan halus merata. Nah, kalau udah mulai tercampur, jadi teman-teman tinggal masukkan aja airnya lagi sedikit demi sedikit. Nah, ini wadahnya kekecilan, jadi aku tukar mangkok yang lebih luas. Dan ini adonannya udah lembut, udah nggak ada yang bergerindil, jadi udah cairnya udah pas ya. Jadi aku gunain 200 ml air yang tadi. Nah, kalau udah, sekarang kita siapkan tepung panirnya. Lalu kita akan langsung celupkan. Jadi nugget yang tadi udah kita kukus, celupkan di tepung yang sudah kita cairkan. Kemudian ini tinggal dibalurin aja ke dalam tepung panir sambil agak dipijit pelan-pelan. Nah, kayak gini. Lakukan semuanya sama seperti yang sebelumnya. Tinggal dicelupin ke dalam tepung yang udah kita kasih air, kemudian dibalurin ke dalam tepung panirnya. Lakukan sampai habis. Nah, ini kita udah selesai, semuanya udah terbalur dengan tepung panir. Sekarang kita akan masukkan ke dalam freezer. Jadi biar tepung panirnya tidak rontok saat kita goreng. Jadi teman-teman boleh masukkan freezer. Jadi kalau mau digoreng itu sesuai kebutuhan aja, nggak usah digoreng semuanya. Boleh teman-teman goreng 5 biji, 10 biji gitu. Jadi awet deh, untuk stok juga aman. Nah, sekarang ini tadi udah aku freezer, sekarang aku akan goreng. Nah, jadinya kayak gini kalau udah aku freezer dan digoreng. Jadi tepung panirnya itu nggak rontok. Ini aku udah biarin sekitar semalaman. Tapi kalau teman-teman misalnya mau cepet makan, minimal ya teman-teman masukkan freezer 1 jam lah ya. Nah, jangan lupa ini diratain biar semuanya terkena dengan minyak panas. Dan jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Kalau goreng nugget ini boleh teman-teman bolak-balik, jadi biar rata matangnya gitu. Balik pelan-pelan aja. Jadi lihat mana yang kira-kira udah mulai gosong atau menguning, teman-teman boleh balik lagi gitu sampai semuanya matang dengan sempurna. Nah, ini udah matang, sekarang aku akan tiriskan. Kita boleh angkat satu persatu kayak gini. Wow, ini warnanya udah kuning keemasan, jadi dia udah mateng. Dan kalau masih panas kayak gini enak banget dicocol sama saus ya. Dan ini dia hasilnya. Tada!
Jadi untuk cemilan teman ngeteh juga cocok banget kan. Wow, kita lihat dalamnya. Nah, seperti ini. Dalamnya ya seperti nugget, cuman ini kita pakai sayur. Jadi ada ayam, ada sayurnya. Jadi tinggal dicocolin aja yang suka pakai saus. Kalau teman-teman nggak mau pakai saus, mau buat lauk juga oke. Wow, ini masih panas. Enak banget ya teman-teman. Jadi silahkan buat teman-teman di rumah yang ingin nyobain, karena ini bikinnya juga gampang. Kemudian teman-teman bisa stok di dalam freezer. Kalau nggak punya lauk atau pengen ngemil, teman-teman tinggal digoreng aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis, dan yang belum subscribe dulu ya.